Pak Gem, Mantap. mantap. Ini podcast perdana kita, Pak Ya, Gem. betul sekali. Di program Igrea Ngopi. Igrea Ngopi itu ngopinya itu kepanjangan dari ngobrolin pesona Injil. Jadi ini sebagai wadah kita atau sebagai katalisator lah istilahnya untuk kita memuridkan. Ada program pemuritan lah. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu tujuannya adalah memuridkan. Nah, cuma nanti Pak Gem bisa jelasin tuh, kok bisa podcast begini tuh sebagai sarana pemuritan? Bukankah pemuritan itu lewat ya kita komsel atau enggak? Pemuritan itu ya kita pendalaman Alkitab atau kita datang ke gereja. Nah, kok ini podcast kok malah jadi sarana atau program pemuritan? Nanti Pak Gem bisa elaborasi tuh. Nah, sebelum lebih jauh Pak Gem, ya tentu basa-basi dulu lah. Gimana kabar? Selalu always sehat, baik. Salam dulu ke jemaat kita Igrea Christ Community. Dan semua anak-anak Tuhan tentunya. Ya, yang ada di THB, yang ada di Gading Serpong dan Kelapa Gading. Kelapa Gading ya. Dan seluruh dunia juga tentunya. Yes, karena ini semua kita akan apa namanya? Kan dunia bisa melihat. Betul, kita akan rilis nih di YouTube kita yang terbaru Igrea Official. Yes. Jadi kedepannya please subscribe, komen, share. Ini akan memberkati kita semua. Oke, Pak Gem, kalau kita bicara tentang ngobrolin pesona Injil, nanti jangan lupa tadi soal kenapa ini jadi sarana pemuritan. Kemudian ngobrolin pesona Injil. Kenapa sih kita ngambil judul atau tema atau bisa dibilang nama lah? Jargon. Bisa jargon, ya bisa juga. Ini kan jadi sebuah kegerakan tentunya. Kok kita ngobrolinnya pesona Injil. Nah, apa latar belakang nih soal Ya, jadi, ngobrolin pesona Injil nih? Ya, ini sebelum situ yang tadi dulu ya. Boleh. Yang tadi dulu. Jadi memang ini kita sebut menjadi sarana pemuritan juga bagi anak Tuhan. Ya. Karena apa? Karena namanya juga pemuritan kan. Berarti ada satu proses bertumbuhnya anak-anak Tuhan menjadi seorang murid kan gitu ya. Mereka bisa menjadi murid yang sejati. Maksud saya mereka sudah menjadi murid lalu bertumbuh terus menjadi murid yang sejati. Yeah. Nah, namanya murid itu kan pemuritan kan. Tapi biasa kan kita pahami kalau pemuritan itu kita kumpul berapa orang, 3, 4, 5, 6 orang gitu kan. Penting ada kelompok kecil, kita saling mendoakan, itu bagian daripada atau itu adalah pemuritan. Menurut saya sih iya. Tapi karena yang namanya pemuritan itu kan berarti sebuah proses memuridkan. Ya. Nah berarti apapun program kita, apapun yang kita lakukan sebenarnya, baik itu kebaktian umum, baik itu PA, maupun program seperti ini bagian pemuritan. Nah itu sebabnya setiap poin-poin yang kita sampaikan itu kan hal-hal yang mendewasakan, menguatkan. Nah itu kan semua rekan-rekan yang mendengarkan ini nanti kan akan mereka mendapat berkah kan sebenarnya mereka sedang bertumbuh menjadi seorang murid yang sejati kan gitu. Jadi ini pun bagian pemuritan sebenarnya. Ini jadi nggak salah kalau kita sebut ini juga pemuritan, bagian pada pemuritan kita. Jadi nggak terbatas dengan ya kita hanya ke gereja, berkumpul bersama, kelompok kecil. Iya, jadi seluruh kegiatan kita yang memang bersifat rohani gitu, memuliakan, membicarakan tentang Kristus itu sebuah pemuritan harusnya kita lihat. Jadi bisa dibilang semua aktivitas kita yang kita lakukan itu bagian dari kita sedang dimuridkan. Iya, memuridkan dan dimuridkan kan gitu kan? Iya. Emang kita bicara apa di situ kan gitu? Nah, apa yang kita obrolin? Kalau kata Rasul Paulus itu ya, aku telah memutuskan untuk tidak membicarakan hal yang lain kan, selain daripada Kristus Yesus yang disalibkan itu. Betul. 1 Korintus berapa tuh Pak? 1 Korintus pasal 2. Biasa bagian ini Alkitab berjalan. Nah, kenapa kita ngambil jargon atau tagline di pembicaraan kita ini atau di podcast kita ini ngobrolin pesona Injil. Iya, jadi karena kan kita kan sebagai orang Kristen yang kita sumber kita kan Alkitab. Nah, kita ngomong semua ini nggak boleh di luar Alkitab ini. Nggak boleh. Yang ada 66 kitab ini yang ditulis oleh 40 penulis dalam jarak 1500 tahun. Nah, jadi kita nggak boleh keluar dari Alkitab. Apapun yang kita bicarakan, begitu keluar, sesungguhnya kita telah menyesatkan pendengar. Nah, ya itu kan. Nah, lalu dari Alkitab ini pun kita pelajari bahwa ternyata dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab itu, ternyata yang menjadi pusat pemberitaan ya,
inti pemberitaannya adalah tentang Kristus. Kejadian sampai Wahyu. Iya. Semua tentang Kristus sesungguhnya. Kalau kita membaca Perjanjian Lama kan tentang Kristus yang akan datang kan. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bicara tentang Kristus yang sedang kan saat itu. Ya. Lalu selanjutnya dari Kisah Rasul sampai hari ini sedang membicarakan apa? Kristus yang sudah datang. Jadi inti daripada Alkitab kita ini adalah Injil, Kristus. Kristus itu apa? Allah yang menjadi manusia, yang menggantikan tempat kita yang seharusnya dihukum supaya kita bisa diselamatkan. Makanya kita sebut Injil. Injil itu kan kabar baik. Jadi berita tentang kabar baik inilah dari A sampai Z Alkitab kita. Nah, itulah sebabnya kita memberi nama podcast kita ini ngobrolin pesona Injil. Jadi yang kita sedang ngobrolin itu adalah Injil. Lalu ditambahkan pesonanya, keindahan daripada Injil itu yang kita bicarakan. Pesona itu sendiri artinya keindahan. Pesona itu ya daya tarik. Ya. Keindahan juga bisa. Jadi ada satu daya tarik yang membuat kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dulu di sini nih. Ya kan? Lalu bisa bergerak jadi ke sini. Kenapa? Karena ada daya tarik di sini, ada keindahan di sini. Sehingga yang tadinya di sini bisa bergerak kemari. Itulah sebenarnya pesona itu. Jadi kita terpesona sama dengan kita telah berpindah dari pijakan ini kepada pijakan yang ini. Sorry, aku agak sedikit memperdalam. Kan kalau posisi kita berpindah dari sini ke sini, pasti kan ada daya tariknya. Nah, di mana letak daya tariknya ini? Jadi letak daya tariknya itu adalah, atau letak pesonanya atau letak keindahannya itu adalah pada sosok Kristus itu sendiri yang menjadi tema utama Alkitab itu. Atas apa yang telah Ia lakukan bagi kita. Bukankah apa yang Yesus lakukan bagi kita itu segala-galanya? Nah, kita kan memahami bahwa upah dosa ialah maut. Manusia sudah berdosa kan? Nggak ada lagi jalan keluar keselamatan kan? Sudah terhukum semua manusia ini. Lalu kita diberitakan juga oleh Alkitab, jalan keluarnya satu-satunya adalah mesti ada yang menggantikan tempat kita dihukum. Hanya itu jalan keluar untuk keselamatan. Nggak ada yang lain. Dan manusia dengan uangnya yang triliun-triliun pun nggak bisa memindahkan dia dari neraka ini, dari kebinasaan kekal yang nggak ada. Dan Tuhan tahu itu. Itulah sebabnya Ia sendiri datang dari sorga, menjadi manusia, menggantikan tempat kita, sehingga kita diselamatkan. Nah, bukankah ini cerita paling indah? Jesus, 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 sweetest name I know. Satu lagu lama itu. Jadi nama Yesus itulah nama yang terindah, nama yang termanis. Kenapa? Dialah satu-satunya yang memberikan kabar paling baik, kabar terbaik, dan satu-satunya kabar baik buat kita manusia yang menyelamatkan kita. Nah, ketika kita membicarakan karyanya ini, apakah ada lagi? Nah, makanya kita nggak boleh kejebak. Jadi kalau bicara soal keindahan banyak uang, indah juga sih, tapi bukan kabar baik. Karena uang yang banyak itu nggak bisa menyelamatkan kita. Enak sih punya banyak uang, jujur aja. Kalau orang bilang nggak enak, bohong lah kali ya. Tapi kita mesti akui, itu bukan kabar baik. Itu sama kayak lagu Hati senang walaupun tak punya uang, bohong. Tapi kalau bersama dengan Injil bisa senang, senang walaupun uangnya tak ada gitu. Tapi sorry Bang. Coba. Tadi kalau terkait dengan, bukankah ini sebuah kabar yang indah, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih wow, lebih menarik, lebih amazing, lebih mengagumkan. Kita gunakanlah semua kata yang bombastis terkait dengan kabar baik ini atau Injil ini. Tapi ada sebagian orang berkata gini, ya itu indah buatmu, buat kami ya. Ya bahkan ada orang Kristen sendiri pun yang sudah percaya Yesus, ya dia sudah tahu dari sejak sekolah minggu bahwa Yesus datang dari sorga. Dia berinkarnasi, dia mati, dia berkarya, dia bangkit, kemudian dia menampakkan diri selama 40 hari dan dia naik ke sorga. Dan ya udah biasa aja tuh, nggak merasakan pesona itu gitu Pak Gem. Iya, jadi kalau ada orang mengatakan seperti itu kan indah bagimu, kita mesti terima memang. Karena orang kalau tidak mengalaminya, mana mungkin dia bisa mengaku itu indah. Nah, tapi gini loh. Itu bukan menjadi perhatian kita apa kata orang. Yang menjadi perhatian kita adalah apa kata Alkitab dan kita mengalaminya. Lalu tugas kita, tanggung jawab kita untuk menyuarakannya dengan keras keindahan itu.
yang orang mengatakan itu nggak indah bagi dirinya. Ya. Nah, tugas kita menyampaikan itu supaya sampai satu kali dia akan mengakui, iya ya, indah loh sebenarnya. Nah, bukankah kita juga dulu melihat itu nggak indah kok? Banyak orang melihat itu nggak indah kok dulu. Ya. Akhirnya satu kali dia berjumpa sama Tuhan, merenungkan korban Kristus. Ya, dia menyadari dirinya orang berdosa yang diselamatkan. Akhirnya, iya, aku salah loh dulu. Nah, jadi kalau orang mengatakan itu kan indah bagimu, ya itu kan standar lah, biasa ya. Betul, apalagi di zaman sekarang ini kan zaman posmo ini, betul. kebenaran kan menjadi relatif. Ya. Yang menurutmu benar, yang menurutmu indah, belum tentu indah. Jangan paksakan indah bagiku Benar, dong. itu tergantung keyakinan kita Iya, sendiri. relatif kan. Relatif. Jadi kita memahami itu. Tapi kita nggak boleh kendor. Dalam arti yang namanya kebenaran kebenaran yang harus tugas kita menyampaikannya. Supaya satu kali juga oleh karena Roh Kudus menolong mereka iya ya indah. Benar loh. Ya. Oke, gini Pak Gem. Sebelum nanti aku lebih jauh ke hal yang sifatnya implementatif, yang reflektif. Seperti orang Kristen, atau ada nggak contoh di dalam Alkitab yang tadinya terpesona dengan si Sang Injil ini, lalu kemudian berpaling? Ya, ada sih memang itu jemaat Galatia. Galatia, oke. Iya, kan Paulus yang yang pergi ke sana dulu. Ya, waktu dia dalam perjalanan misinya, satu kali dia kan sampailah di daerah Galatia itu, ya, dan sekitarnya. Dan dia sakit loh hari itu. Posisi sakit ya. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Oke. Ya, namanya Paulus hamba Tuhan yang luar biasa ini ya. Sakit pun dia nggak bisa melanjutkan perjalanan kepada sasaran misi selanjutnya. Dia ada di situ. Dan Paulus pun pasti tahu. Nggak ada yang kebetulan kan. Dia sakit pas di daerah itu. Lalu dia ada di situ memberitakan Injil. Nah, ketika dia memberitakan Injil di situ, banyak orang menerima Injil itu, kabar baik itu. Nah, ini di Galatia? Di Galatia. Sehingga mereka diselamatkan. Okay. Ya, sehingga mereka diselamatkan. Nah, ketika jemaat Galatia diselamatkan, nah Paulus ini kan bukan seorang gembala yang menetap di situ permanen selamanya kan. Nah, lalu dia memilih penatua-penatua, ditinggalkan. Nah, ketika dia tinggalkan jemaat Galatia itu, lalu datanglah orang-orang dari Yerusalem ke situ. Ya, kemungkinan besar mereka adalah yang mengaku Kristen dan mengaku aliran dari Yakobus. Oke. Ya, Yakobus sebenarnya nggak seperti mereka pemahamannya. Mereka aja yang salah paham barangkali, tapi mengklaim dirinya dari kalangan Yakobus. Ya. Lalu jadi mereka bertanya sama jemaat Galatia, kalian sudah mengenal Tuhan? Sudah. Siapa yang ngajar Paulus? Apa ajaran Paulus? Oh, dia bilang keselamatan itu hanya karena anugerah kasih karunia oleh iman dalam Kristus. Benar sih, tapi nggak lengkap katanya. Oh. Nah, orang ini kan banyak kan non Yahudi, ya mereka bingung lah kan. Imannya bener nih. Nah, lalu mereka buka lagi kitab suci Yahudi itu kan. Nah, dengan berdasarkan buka kitab suci, mereka juga kagak ngerti kitab suci Yahudi gitu kan. Jadi goyang mereka. Nah, karena terus, nah akhirnya mereka jadi terpesona. Oh, bergeser pesona mereka. Karena nah jadi keindahan itu jadi ke sini larinya. Padahal itu bukan keindahan. Nah, makanya di dalam Galatia itu ya, Galatia pasal 3. Makanya dalam Galatia pasal 3 itu Paulus dengan keras loh mengatakan mereka orang bodoh. Ya, Galatia 3:1, hai orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Kenapa kau sampai bisa bergeser begitu? Ya, siapa yang telah mempesona kamu? Kan aku telah menorehkan, kan aku telah melukiskan dengan indah, yaitu Injil itu, Yesus Kristus yang disalibkan itu, begitu terang loh. Kok bisa kalian gitu? Kok bisa kalian beralih secepat itu? Bodoh sekali, kalian sudah mulai dengan roh loh. Kenapa jadi mau mengakhiri dengan daging? Coba kalian ingat, kalian bisa menerima roh apakah karena melakukan hukum-hukum itu? Enggak loh, karena Injil, karena kalian percaya kepada Kristus itu. Jadi keselamatan tuh ya kasih karunia atau percaya kepada Tuhan Yesus, titik. Nggak perlu ada plus melakukan hukum Taurat. Mesti, karena bagi orang Yahudi itu supaya selamat percaya Yesus plus ya contohnya disunat, melakukan hukum-hukum. Nah, makanya Paulus bilang di pasal 1-nya itu adalah pesona yang lain. Itu Injil yang lain. Injil yang lain. Iya, kalaupun itu kau rasa indah, tapi bukan itu keindahan yang kumaksud. Keindahan yang kumaksud tentang Kristus yang telah tersalibkan itu bagi kita. Hei jemaat Galatia.
Nah ada itu. Jadi ya mungkin ya dengan tadi Pastor Mike mengatakan itu, ya ini peringatan kepada kita bahwa betul. kita yang telah mengalami Injil pun bisa bergeser juga. Bisa bergeser, benar, ketika benar. digores. Benar. Tanpa hidup dalam komunitas yang benar, bisa kita bergeser ke Injil yang lain. Bisa. Ya. Ini kita mau mencoba untuk bisa konsisten, tetap mengagumi, melihat keindahan Injil itu yang sulit sebenarnya. Iya. Itu yang jadi pergumulan. Itu lah. pergumulan. Itu yang jadi tantangan lah bagi orang Kristen. Bagaimana dia tetap ada di dalam, ya kalau bahasa teman kita itu koridor Injil gitu kan. Ada tuh teman kita Pastor Leandri tetap ada di koridor Injil. Jadi bagaimana kita ada nggak Pak Gem kira-kira semacam prinsip untuk supaya kita tidak, kan sudah ada contoh nih jemaat Galatia. Nah jangan sampai kita para Igreaners atau jemaat sekalian yang sudah terpesona dengan Injil Kristus itu kemudian bisa beralih ke pesona yang lain. Kan ini sama dengan kalau kita biasa kita diskusikan, Adam dan Hawa itu sebenarnya kurang bahagia apa sih sama Tuhan? Kok bisa dia terpesona dengan firman-Nya, dalam tanda kutip firman-Nya iblis gitu. Nah ini kan jadi persoalan yang sudah laten lah istilahnya dari zaman Adam dan Hawa rupanya. Nanti kita bahas di selanjutnya aja tuh. Iya. Biar nggak terlalu lebar kita. Biar nggak terlalu jauh ya. Iya. Jadi nanti di podcast selanjutnya nih kita bahas ini. Nah, gini, aku masuk ke hal yang sifatnya lebih ke applicable. Maksudnya gini, kita kan bicara tentang ngobrolin pesona Injil. Oke lah kita sudah bicara tentang bagaimana keagungan, keindahan dan juga makna yang begitu mendalam tentang kabar baik ini, tentang karya Kristus. Lalu kemudian kita masuk ke hal yang sifatnya keseharian, Pak Gen. Ada nggak signifikansinya? Ini aku pakai bahasa signifikan. Ada nggak signifikansinya atau manfaatnya ketika kita ngobrolin Injil, lalu untuk menjawab let's say lah kebutuhan jasmani tentang kesehatan misalnya, keuangan, pekerjaan, keluarga, lalu bicara tentang masa depan, jodoh dan lain sebagainya lah dalam keseharian. Ya. Bisa nggak menjawab pesona Injil ini gitu? Bukan cuman bisa, memang itu jawabannya. Nah, beda itu kan kalau saudara bisa menjawab, ya kan? Soalnya kan manusia itu selalu ini pun pertanyaannya sifatnya transaksional. Apa yang bisa? Kan manusia itu suka begitu. Apa yang bisa kalau ada yang sesuatu yang bisa menguntungkan aku mau. Tapi kalau enggak ya nggak mau. Iya, jadi sekali lagi, jadi bukan bisa nggak Injil itu menjadi jawaban, bukan. Injil itu adalah jawabannya. Makanya Paulus bilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah kan yang menyelamatkan. Bukan di dalam Injil ada kekuatan, tapi Injil itu juga kekuatan. Kan gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi bagaimana apa tadi, bisakah itu bisa memberikan atau apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya? Iya kan? Karena kita membicarakan soal pesona Injil itu, keindahan Injil itu ya. Makanya Injil ini menjadi segala-galanya, Injil ini menjadi pusatnya kan. Nah, kan ada ya di gereja kita udah ulang-ulang ya kita sampaikan ya. Kita harus menjadikan Injil itu kok menjadi cara pandang kan. Nah, misalnya bicara apa nih? Kesehatan. Nah, bicara kesehatan, kita harus memakai kacamata Injil melihat kesehatan. Ya, Injil mengajarkan kita kan bahwa tubuh kita bait Allah. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata begini, aku akan pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Kata pergi di situ maksudnya apa sih kan gitu kan? Itu bicara soal kematiannya. Bahwa bicara soal kematiannya, dia akan mati supaya kita menjadi ruang pribadi Allah kan. Dengan dia mati di kayu salib, ya kan, kita percaya dia, kita jadi baitnya Allah kan. Nah, masa kita rusak? Tubuh kita ini semua kan ini kan ciptaan Allah. Bangunan Allah yang harus kita jaga dong. Bicara soal kesehatan tadi kan gitu. Bicara soal apa lagi? Pendidikan kah? Bicara semua dengan kacamata Injil. Jodoh kan? Iya, semua dengan kacamata Injil. Apa kata Injil tentang jodoh? Ya kan? Satu contoh di dalam Alkitab. Boleh. Ibrani 11 deh, Ibrani 11. Ibrani 11 ayatnya yang ke-24. Coba kita lihat ya. 11:24. Coba Mike baca deh. Siap. 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia nyaman sekali di istana kan, Musa kan. Apa yang kurang? Apa yang bisa? 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah,
Ini kan kacamata Injil yang telah dikoneksikan oleh penulis Ibrani kan dengan mengambil Musa. Mengambil Musa. Jadi nyaman sekali dia di sana, ya, anak istana, tapi dia menolak loh menjadi anak istana. Oke. Kan itu kan, kenapa? Karena cara pandang dia. Dia lebih suka menderita bersama dengan umat Allah. Coba 26-nya lagi. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Coba nih bicara harta, bicara kekayaan, bicara kehormatan nih. Musa kurang apa terhormatnya? Benar. Musa kurang apa uangnya, anak istana dia. Tapi ya karena Kristus. Ya, memang hari itu Kristus belum ada ya. Tapi ini kan dalam koneksi Kristus yang akan datang kan. Betul. Nanti kita pahami sebagai, jadi karena Injil itu, karena Kristus ya, dia nggak takut tuh menderita susah karena Kristus. Kenapa? Kristus itu lebih dari segalanya. Injil itu lebih dari segalanya gitu. Satu lagi deh, Ibrani. Boleh. Ibrani 10 coba. Ibrani 10 ayat 34. Langsung potong aja ya. Siap. Ibrani 10 ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Bohong kali. Masa dirampas hartanya, dibikin miskin, menerima dengan sukacita? Bohong kali ya? Tentu nggak bohong, bukan? Nah, kenapa mereka bisa menerima hal itu dengan sukacita ketika mereka dimiskinkan, harta dirampas? Sebab kamu tahu, lanjut. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Itu dia. Ketika mereka mengenal keindahan Injil itu, sekali lagi ya, kita simpel aja ya. Jadi bicara Injil itu adalah kabar baik kepada kita, di mana kita yang mati jadi hidup. Orang apa lagi tuh? Bukannya miskin jadi kaya. Iya, bukan miskin jadi kaya. Ya sakit kita, semua. Iya, nggak ada salah sama kaya. Tapi kita harus paham. Jadi Tuhan Yesus datang dari sorga itu, tujuannya hanya satu. Apa itu? Membuat kita yang mati jadi hidup. Hidup yang dimaksud di situ adalah memiliki hubungan atau berdamai dengan Allah. Karena kita ini makhluk kekal. Sampai kapanpun kita manusia tidak pernah hilang, tidak pernah lenyap, tetap ada. Nah, posisinya di mana nih ketika kita berrelasi dengan Tuhan? Itu namanya hidup, dan hidup itu selama-lamanya loh. Nah, yang kita kemarin udah terpisah dengan Tuhan selama-lamanya, lalu Tuhan hidupkan kita berrelasi dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan selama-lamanya. Bukankah ini segala-galanya? Sementara kekayaan, kesehatan itu sendiri sementara di bumi kok. Jadi dengan kacamata Injil ini, ya, ini segala-galanya. Lalu Injil itu kita jadikan menjadi nilai yang membentuk budaya diri kita sehingga kita jadi teladan. Iyalah, value kita jangan dong dibangun oleh dunia ini, culture yang betul. Setuju. Itu dia. Terus tadi satu lagi kekuatan ya. Iya, kekuatan model. Iya. Injil sebagai kekuatan. Ini sangat mendalam, Pak Gen. Ini kita bisa dalami lagi lebih jauh. Tapi ya ini terakhir. Menurut ini terakhir dari aku. Jadi kalau dari tadi Pak Gen menjelaskan soal pesona Injil ini dan bagaimana kekuatan Injil itu, dan dia bisa include di semua aspek kehidupan kita. Jadi Injil itu istilahnya value-nya itu kalau dikomparasikan dengan kebenaran-kebenaran moral, kebenaran-kebenaran di luar Injil itu lebih dari semuanya ya. Di atas segala-galanya lah. Kebenaran moral itu kan baik ya. Kan diatur ya bagaimana biar hidup moral dengan baik. Tapi dia nggak bisa menyelamatkan. Nggak bisa membuat yang mati jadi hidup. Itu poin pentingnya. Itu dia, makanya ini segala-galanya. Makanya kita buat podcast ini, kita ngobrolin terus tentang keindahan Injil ini. Dengan berbagai macam topik ya. Dengan berbagai topik. Jadi dengan kita nanti menangkap keindahan Injil ini, disitulah hati kita akan terus jiwa kita bergirang, jiwa kita bersukacita gitu ya. Nah, itulah menjadi kekuatan kita sebenarnya. Itu menjadi kekuatan kita ya. Kalau kata Timothy Keller itu apa? Kebergunaan dan keindahan. Jadi Injil itu jangan kita lihat kebergunaannya, kebermanfaatan gitu kan. Akhirnya menjadi transaksi atau kita buat menjadi tools Injil itu. Apa untungnya kayak tadi. Tapi enggak, kita kepada keindahannya. Makin kita pahami keindahan daya tariknya itu, kita makin kesedot sama Tuhan. Itulah kekuatan sebenarnya. Mantap. Bagaimana mau sampaikan ke jemaat kita, ke seluruh Igrea dan semua yang menonton podcast perdana kita ini? Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah podcast kita yang pertama, Igrea Ngopi, Igrea ngobrolin pesona Injil. Ya, kami berharap tentu podcast ini dibuat dengan tujuan untuk memuridkan kita semua. Kita bisa bertumbuh dengan baik, makin mengenal
Tuhan kita, dan karena ini bagi kami atau menurut kami akan sangat memberkati, jadi jangan lupa subscribe ya, dan bisa dibagikan kepada yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.